Mari kita berdoa bersama-sama. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, kami ingin mengikut Engkau seumur hidup kami. Tapi kami juga menyadari siapa kami. Kami lemah, terbatas dan berdosa. Hati kami condong pada kesenangan kami sendiri dan pikiran kami seringkali tertuju kepada hal-hal yang duniawi. Karena itu kami berdoa kiranya oleh anugerah-Mu Engkau terus menopang kami ya Tuhan. Teruslah menopang kami sebagaimana Engkau telah mengasihi kami sejak kekekalan. Jangan lepaskan tangan-Mu atas kami. Kami meminta bukan karena kami ragu. Kami meminta karena kami tahu betapa lemahnya kami ya Tuhan. Dan kami percaya oleh anugerah-Mu, oleh kekuatan Injil Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya, kami akan selalu dikuatkan sampai kami berjumpa muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau pada akhirnya saya kembali bisa ada di tempat ini. It's been quite a long time ago ya. Jadi ini sudah lama sekali dan saya bersyukur bisa berkunjung di tempat ini, berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian walaupun di dalam suasana yang sangat berbeda sekali. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yaitu our fragile life, hidup kita yang rapuh. Nah, saya ingin berkata demikian bahwa pandemi ini COVID-19 itu telah mengungkapkan siapa kita yang sebenarnya. Kita sebetulnya tidak setegar yang kita kira. Kita ternyata tidak sepintar yang kita duga. Pandemi 19 melanda secara global dan semua orang terekspos dengan semua kelemahan mereka. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada orang yang survive dan berkembang selama pandemi. Ada beberapa di antara mereka, saya juga mengenal mereka. Tetapi sebagian besar dari kita mengakui bahwa pandemi COVID-19 ini telah mengungkapkan diri kita yang sebenarnya. Karena saya yakin sebetulnya tekanan itu tidak menghancurkan kita. Tekanan itu hanya menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Dan ketika kita diperhadapkan pada kerapuhan kita, maka itu menjadi sesuatu yang sangat sulit bagi kita untuk menerima. Bukan karena kerapuhan selalu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi juga karena kita sebetulnya tanpa disadari dibentuk oleh sebuah semangat dunia yang menekankan kehebatan, yang menekankan kesempurnaan. Saya akan memulai khotbah saya dengan sebuah kalimat. Kamu bisa telah menjadi semangat dunia dan mendefinisikan banyak orang di dalamnya. Kita seringkali mendengar orang berkata, kamu bisa. Bahkan di dalam dunia bisnis, di dalam motivasi bisnis terkenal Human Potential Movement, yang dilandasi oleh gerakan zaman baru, yang menganggap bahwa setiap manusia sebetulnya memiliki hakikat ilahi di dalam dirinya. Karena Brahman, zat ilahi itu, memercikkan dirinya. Dan akhirnya percikan-percikan itu mengambil berbagai macam rupa. Ada yang mengambil menjadi alam semesta, tanaman, batu, gunung, manusia, binatang dan sebagainya. Tidak heran dengan konsep yang semacam ini. Orang berkata bahwa kita itu bisa mencapai apapun yang kita inginkan. Kita bisa memenuhi apapun yang kita impikan. Tanpa disadari orang Kristen pun akhirnya menelan mentah-mentah semangat zaman ini. Kita tidak mau dikatakan lemah, kita tidak mau dikatakan gagal, kita malu kalau dikatakan gagal. Kalau tidak percaya coba renungkan sebentar. Ketika seseorang memberikan masukan, kritikan kepada kita, respons kita yang pertama adalah berterima kasih. Mimpi, enggak lah. Respons kita yang spontan muncul bukan berterima kasih, tapi membenarkan diri. Kalau memang ada penjelasan, kita berusaha untuk membenarkan diri. Kalau tidak ada penjelasan, kita menyerang balik orang itu. Memangnya kamu lebih baik daripada aku? Memangnya kamu lebih hebat daripada aku? Kamu siapa menghakimi aku? Saudara, kita hidup di tengah zaman yang tampaknya tidak terlalu bersahabat dengan yang disebut dengan kerapuhan. Dan itulah zaman kita. Tapi saya ingin kita benar-benar sebagai orang Kristen berdiri di tengah zaman ini dan berbeda. Kita bisa menjadi kuat walaupun kita merengkuh kerapuhan kita. Tapi bagaimana kita bisa menjadi kuat di tengah kerapuhan kita? Itulah yang akan kita pelajari. Mari kita membaca teks kita, tapi sebelum kita membaca teks kita, saya ingin kita merenungkan satu hal dulu.
Kalau saya ingin kita itu menggambarkan hidup kita dengan satu kata atau dengan satu benda. Hidup kita itu kira-kira kita gambarkan dengan benda apa? Oke, koper ya. Koper berisi makanan, koper berisi uang, koper berisi pakaian untuk jalan-jalan gitu, atau koper berisi apa? Berbagai macam dokumen. Mungkin ada orang yang mengatakan saya menggambarkan hidup saya dengan koper. Di dalamnya ada uang, ada pakaian, ada segala macam dokumen yang saya perlukan dan saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kelihatannya kalau di medsos itu semua negara telah kita kunjungi. Wah, kelihatannya keren banget kan. Makanya beberapa orang itu yang pergi ke luar negeri cuma transit aja di satu negara, dibela-belain keluar airport sebentar untuk foto terus balik lagi saudara, dan mengaku sudah menambah satu destinasi di luar negeri. Mungkin saudara berkata pergi ke luar negeri itu adalah sesuatu yang mendefinisikan siapa saudara, kehebatan saudara. Atau mungkin ada orang yang mengatakan enggak lah, bagi saya yang paling penting hidup saya itu gambarannya seperti safety box gitu kan ya. Wah, satu besi yang kuat sekali yang nggak bisa dibuka, bahkan beberapa itu tahan api lagi, luar biasa. Di dalamnya ada berbagai macam barang berharga dan itulah yang kita biarkan mendefinisikan siapa kita. Atau mungkin piagam-piagam dan piala-piala di rumah kita. Jadi tiap kali berjumpa dengan orang itu yang kita ceritakan seolah-olah semuanya itu define who we are. Karena kita kelihatannya hebat gitu dengan semua piagam, dengan semua sertifikat itu. Dengan semua transkrip nilai yang luar biasa. Dan itulah yang dibanggakan oleh orang-orang tua di medsos, benar enggak sih? Anaknya juara satu, taruh di medsos ya kan. Juara olimpiade matematika, taruh di medsos. Juara balap karung 17 Agustus, enggak masuk sih. Sayangnya begitu. Anak yang baik menolong orang lain enggak masuk di medsos malahan begitu. Itulah dunia kita. Bagaimana kita mendefinisikan diri kita. Nah, saya ingin mengajak kita membaca satu teks Alkitab yang akan menolong kita untuk berani kuat merengkuh kelemahan kita. Mari kita membaca di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 12. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai yang ke-12 kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-7, lalu Yakub Triandoko membaca ayat yang ke-8, begitu seterusnya ya. Mari kita membaca 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 12. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Amin, amin. Saudara, ini adalah salah satu teks favorit saya. Favorit untuk dikhotbahkan dan juga favorit untuk dijadikan perenungan secara pribadi. Tiap kali saya menghadapi goncangan di dalam kehidupan dan di dalam pelayanan saya biasanya datang kepada teks ini, membacanya sekali lagi. Karena teks ini benar-benar menggambarkan situasi pelayanan yang sebenarnya. Tapi saya menyadari bahwa banyak orang menutupi apa yang sebenarnya. Coba kalau saya tanya kepada saudara. Saudara suka memiliki hamba Tuhan, rohaniwan, majelis yang sempurna atau yang penuh dengan kelemahan? Saudara pasti ingin hamba Tuhan yang sempurna. Dan itulah keinginan kita. Dan itulah sesuatu yang keliru. Itulah yang membunuh para pendeta. Karena jemaat menuntut pendeta itu tampil sempurna. Dan itu sebetulnya tidak realistis sama sekali. Karena Paulus pun bukan orang yang sempurna. Kita berharap bahwa pelayanan itu lancar, luar biasa lancar, tidak ada masalah sama sekali. Lalu kita mengatakan, wow, hamba Tuhan itu hebat, pelayanannya berkembang terus tanpa tantangan begitu. Gambaran kita tentang hamba Tuhan pun keliru. Gambaran kita harus segera diubah. Paulus di sini jujur menceritakan bagaimana kehidupan dia. Nah, nanti saya akan menerangkan secara lebih detail, tapi saya di awal ini ingin menunjukkan struktur kalimatnya dulu sesuai dengan bahasa Yunani yang ada.
saya perlu menjelaskan tujuannya. Satu, supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti khotbah saya dengan lebih baik. Yang kedua, supaya Bapak Ibu Saudara tahu saya dosen Yunani di STT Amadeus ya. Oke, mari kita melihat struktur kalimatnya sederhana sekali. Sebetulnya induk kalimatnya ada di ayat yang ke-7. Jadi induk kalimat ada di ayat yang ke-7 yang mengatakan bahwa kami ini memiliki harta di dalam bejana tanah liat gitu. Itu induk kalimatnya. Lalu induk kalimat ini diterangkan dengan anak-anak kalimat yang berbentuk partisip yang bisa dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ayat 8 dan ayat 9 yang berbicara tentang menderita tapi bertahan. Misalnya diempaskan tapi tidak binasa, dianiaya tapi tidak ditinggalkan sendirian. Ini semua dapat dirangkum menjadi menderita tetapi bertahan. Lalu ada anak kalimat partisip yang lain di ayat yang ke-10, yaitu dekat dengan maut tetapi lekat dengan hidup Yesus. Kami senantiasa membawa tubuh kami ini kepada maut, jadi dekat sekali dengan maut, supaya kehidupan Yesus juga nyata di dalam tubuh kami yang fana. Lalu ayat 11 dan 12 itu menegaskan ayat yang ke-10 tadi. Jadi saya harap kita bisa memahaminya. Inti yang mau disampaikan ada di ayat 7, yaitu kita memiliki harta di dalam bejana tanah liat. Nah, bagaimana kita melihat harta di dalam bejana tanah liat itu diterangkan dengan ayat 8 dan 9, bahwa kita ini selalu hidup di dalam kerapuhan, penderitaan, kesengsaraan, tapi toh kita tetap mampu bertahan. Dijelaskan juga bahwa maut itu lekat dengan tubuh kita terus menerus. Tetapi toh di dalam maut itu bekerja dalam diri kita, kita melihat Kristus dengan kuasanya juga bekerja di dalam diri kita. Dan lalu ditegaskan ulang di ayat 11 dan 12. Nah, kurang lebih begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau lupa semua yang saya akan sampaikan nanti, paling tidak Bapak Ibu Saudara mengingat struktur ini. Nah, saya ingin membacakan ulang Saudara ayat yang ke-7 untuk kita, harta dalam bejana tanah liat. Saya bacakan ulang. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus perlu memberikan penjelasan di sini bahwa dia memiliki harta yang tersimpan di dalam bejana tanah liat. Lalu dia menegaskan tujuannya, yaitu supaya nyata, terlihat bahwa yang bekerja itu bukan Paulus, tetapi Tuhan sendiri yang bekerja di dalamnya. Nah, apa yang dimaksud dengan harta di sini? Kalau kita membaca sesuai dengan konteksnya, maka kita tahu yang dimaksud dengan harta ini adalah Injil Yesus Kristus. Di ayat yang ke-6 Paulus berbicara tentang Injil sebagai cahaya Kristus, terang kemuliaan Allah. Injil itu sesuatu yang sangat beautiful, yang sangat indah luar biasa, yang sangat agung luar biasa. Dan Injil itu dipercayakan kepada Paulus. Tapi bukan cuma itu. Di pasal yang ketiga, satu pasal sebelum teks kita, di pasal yang ketiga Paulus menjelaskan bahwa pemberitaan Injil di dalam masa perjanjian baru, kalau dibandingkan dengan pelayanan lain di masa perjanjian lama, misalnya dibandingkan dengan pelayanan Musa, Paulus mengatakan pelayanan Musa itu tidak ada artinya apa-apa. Walaupun pelayanan Musa itu sangat mulia. Ketika Tuhan berjumpa dengan Musa, Musa kembali kepada bangsa Israel, wajah Musa penuh dengan kemuliaan. Dan itu harus ditutupi supaya bangsa Israel tahan melihat Musa. Wow, betapa mulianya pelayanan Musa. Tapi Paulus mengatakan di pasal 3 dari 2 Korintus, itu masih jauh kalah mulia dengan pelayanan Injil. Paulus seolah-olah sedang mengatakan begini, pelayanan Injil itu luar biasa. Dan Injil itu adalah kekuatan yang luar biasa. Tapi Paulus tidak mau berkata, kalau begitu, pelayannya juga luar biasa. Kan kita biasanya gitu kan ya. Kalau ada jemaat saya itu ada orang bilang, saya ketemu loh jemaatnya Pak Yakub. Wah, baca bukunya tebal-tebal ya. Langsung saya bilang, wah siapa dulu pendetanya kan gitu kan. Tapi kalau gini, Pak, si A ini jemaatnya Pak Yakub ya. Loh kenapa? Wah bikin masalah nih Pak. Iya dia jemaat dari gereja lama, masih baru gabung dengan saya. Kan gitu biasanya. Kalau jelek ya kita terangkan gitu kan. Kita kelihatannya tuh paling seneng nih. Kalau ini hebat, ini hebat, ini hebat. Wah kita juga tampil hebat kan. Orang tua misalnya, anaknya pinter. Wah gitu. Orang tuanya bisa lebih bangga dari anaknya. Yang pinter siapa? Yang bangga siapa sebenarnya? Tapi Paulus gak mau begitu. Injil itu mulia, yes.
Pelayanan Injil itu glorious, yes. Tapi Paulus berkata, kami ini bejana tanah liat. Dia mengakui kerapuhannya. Nah saudara, ketika Paulus menggambarkan kehidupannya, pelayanannya seperti bejana, harta di dalam bejana tanah liat, maka kita melihat di sini ada ketegangan. Ketegangan antara kehinaan dan kehormatan, antara kerapuhan dan kekuatan. Atau kalau boleh saya ringkas, ini berbicara tentang kekuatan dalam kelemahan. Ketika kita bicara tentang harta yang terkandung di sana, ada Injil dengan semua tanda ajaib, mujizat, kuasa yang mengubahkan dunia, itu harta. Tapi itu tersembunyi di dalam bejana tanah liat. Yang kelihatan dalam pelayanan Paulus itu adalah bejananya. Kerapuannya Paulus ada di sana. Nah saudara, kalau kita membaca Alkitab dengan teliti dari awal sampai akhir, ini semua tentang keseimbangan antara kehinaan dan kehormatan. Manusia itu gambar Allah misalnya. Kalau saudara garis bawahi gambar, berarti itu kehinaan. Kita ini cuma gambar. Tapi kalau saudara garis bawahi Allah, maka itu kehormatan. Karena walaupun cuma gambar, kita gambarnya Allah. Manusia diciptakan Tuhan dari tanah liat. Itu kehinaan kita, bukan dari emas, bukan dari yang lain. Tetapi tanah liat itu dihembusi nafas Allah. Maka dia lebih berharga daripada emas dan batu permata yang tidak dihembusi nafas Allah. Itu kehormatan kita. Di dalam penebusan juga sama, saudara. Kita ini ditebus dari cara hidup kita yang lama, yang sia-sia. Itu kehinaan kita. Tetapi kita ditebus bukan dengan perak, emas, tapi dengan darah yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata demikian. Itu kehormatan kita. Saudara, Alkitab secara konsisten dari awal sampai akhir, dari penciptaan sampai kejatuhan ke dalam dosa, Alkitab menginginkan kita untuk hidup di dalam sebuah ketegangan dan keseimbangan ini, antara kehinaan dan kehormatan, antara kerapuhan dan kekuatan kita. It's okay to expose our vulnerability. It's okay. Biarkan orang lain tahu bahwa kita tidak Superman. Mengapa orang tua sangat sulit minta maaf kepada anak-anak? Sudah jelas orang tua yang salah, janji mau ngajak pergi anak-anak. Ternyata di pekerjaan ada masalah, pulang ke rumah, anaknya nagih janji malah dimarah-marahi. Nggak tahu ya, papa ini punya banyak masalah. Tadi bisnisnya papa gagal di kantor, nggak tahu ya. Dari mana anaknya bisa tahu? Udah salah, kurang pintar lagi ya. Ya anaknya pasti nggak tahu lah yang terjadi dalam kantor kita. Siapa yang tahu? Tapi kita malas, enggan untuk minta maaf kepada anak kita. Kenapa? Gengsi, kita punya pikiran bahwa orang tua itu adalah orang tua yang tidak pernah salah. Orang tua ketika punya masalah nggak pernah sharing dengan anaknya. Karena takut dinilai lemah. Suami kalau punya masalah dengan istri nggak mau cari konselor. Karena malu, dianggap nanti nggak pecus jadi kepala rumah tangga. Itulah kita. Tapi Alkitab menentang itu. Kita harus mempertahankan antara kehinaan, kehormatan, kerapuan, kekuatan. Kekuatan di dalam kelemahan. Kalau saudara membaca misalnya di dalam pasal 1 ayat 8 dan 9. Paulus mengatakan dia putus asa. Beban yang ditanggung di pundaknya jauh melebihi kekuatannya. Dia benar-benar putus asa. It's okay. It's okay. Not to be okay. Kita mengaku bahwa kita nggak mampu memang. Tapi justru itu menunjukkan Allah bekerja di dalam diri kita. Dan di dalam konteks Paulus ketika dia mengatakan begini, saya yakin ini kejujuran yang tidak gampang, saudara. Ini adalah kejujuran yang tidak mudah di tengah fitnahan dan kesombongan para rasul palsu di Korintus. Kalau saudara membaca surat 2 Korintus, saudara akan menemukan ada rasul-rasul palsu yang membanggakan dirinya. Dan mereka itu benar-benar menyombongkan dirinya dengan semua penglihatan-penglihatan yang gak jelas itu dalam tanda kutip. Kelihatannya lebih rohani karena lebih banyak bergaul dengan malaikat daripada manusia. Itu ada orang bilang begini, wah puji Tuhan saya ini lebih rohani sekarang. Wah kok kamu tahu kamu lebih rohani? Iya, soalnya ini sekarang ini ya, saya ini berdoa sehari 10 jam. Bukannya kamu tambah gak rohani ya kalau sehari 10 jam ya. Ya berarti kan kamu gak punya waktu untuk orang lain. Gak punya waktu untuk pemberitaan Injil. Gak punya waktu mengunjungi janda dan yatim piatu. Gak punya waktu untuk hadir di tengah masyarakat. Di tengah dunia yang membutuhkan. Saya tidak melarang saudara berdoa gitu. Tapi jangan habiskan setiap hari berdoa terus. Kumpulnya sama Tuhan terus. Bukan sama manusia.
Ya Tuhannya bilang sendiri kok pergi jadikan semua bangsa muridku. Kita nggak mau pergi. Malah doanya menurut saya sedikit kurang ajar. Ya Tuhan, kami berdoa untuk suku-suku terabaikan Tuhan di pedalaman. Kiranya Tuhan menjamah mereka. Loh malah Tuhan yang disuruh pergi. Oh Tuhan kasih perintah supaya pergi, malah Tuhannya yang disuruh pergi gitu kan. Tuhan itu geleng-geleng dengarkan doa kita. Ini yang salah siapa sebetulnya ini kan. Tuhan sudah bilang, ibadah yang murni itu mengunjungi janda dan yatim piatu dalam kesusahan mereka gitu. Ketika kita makan, kita berdoa, Tuhan kami teringat janda yatim piatu, ya kan? Yang tidak bisa makan, Tuhan kiranya pelihara mereka, haleluya. Kok enak ya kita yang makan-makan, Tuhan yang pergi nyediakan untuk janda dan yatim piatu. Bukannya seharusnya kita tuh yang memberikannya? Jemaat Tuhan, bener gak sih? Tampaknya panitia pengurus di sini nyesel yang undang saya khotbah ya. Enggak, saya yakin kita semua siap, saudara, ditegur dengan firman Tuhan. Itu juga teguran buat saya. Dan Paulus ini di tengah situasi ketika orang lain menyombongkan dirinya, merasa lebih hebat daripada Paulus. Dan jangan lupa, surat 1 Korintus memberitahu kita, sebagian jemaat Korintus memang tidak suka dengan Paulus. Jadi sudah ada benih tidak suka dengan Paulus, menghakimi Paulus. Lalu ditambah kehadiran rasul-rasul palsu yang menyombongkan diri, merasa diri lebih hebat dari Paulus. Kalau saudara jadi Paulus, yang saudara katakan apa kepada mereka ini? Jangan pikir aku kalah ya sama mereka ya. Kelebihanku ini 1 sampai 100 jasa-jasa kita untuk pelayanan kita beritahukan. Susah payah kita ceritakan dari awal sampai akhir. Semua prestasi pencapaian kita ceritakan berulang-ulang sampai orang bosan mendengar. Tapi Paulus tidak. Di tengah tantangan godaan untuk menyombongkan diri, Paulus justru berbicara tentang kelemahannya. Pelayanannya itu seperti harta, ya benar itu Injil. Tetapi diletakkan di tengah bejana tanah liat. Saudara, hidup kita itu seperti bejana. Bejana itu tidak ada artinya kalau tidak ada kegunaannya. Saudara punya celengan ya. Celengan, bahasa Indonesianya celengan itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Celengan kata dasarnya apa? Celeng ya. Jadi celeng ya. Jadi celengan itu adalah celeng yang tidak betulan gitu ya. Celengan gitu ya. Pinter sekali ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, anggap aja lah celengan itu bahasa Indonesia yang baku ya. Saya belum sempat ngecek sih. Nah, seandainya itu celengan dan tidak dipakai untuk meletakkan uang di sana, maka celengan itu tidak ada gunanya. Saudara pernah lihat nggak Gucci yang bagus sekali, yang besar gitu, ditaruh di mall gitu, di pusat perbelanjaan gitu, di depan toko yang bagus atau di ujungnya gitu. Coba tebak ya, kan tidak ditaruh apa-apa di situ, karena gede banget, nggak ada bunganya, nggak ada macam-macamnya. Coba saudara tebak, Gucci itu kosong atau ada isinya? Ada isinya. Kira-kira isinya apa? Sampah. Bener, kok tahu? Berarti ikut membuang sampah di dalamnya. Luar biasa ya jemaat di sini, luar biasa. Jangan khawatir ya. Iya, rasanya setelah lempar sampah berikutnya saya ada yang lempar ke situ. Nah, saudara, kita ini harus ngerti, kita ini cuma bejana, genteng gitu kan ya. Genteng kalau nggak ditaruh di atas atap rumah, untuk apa gitu? Hidup kita itu bejana. Baru berarti kalau ada kegunaannya. Baru berisi kalau ada Injil di dalamnya. Kalau nggak ada Injil, harta yang rohani di dalamnya, hidup kita tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi kita juga harus ingat, walaupun hidup kita itu bisa berguna untuk Allah, tetapi hidup kita juga rapuh di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi Allah tidak mencari bejana dari emas, Dia mencari bejana dari tanah liat saya dan saudara. Maka kita tidak perlu, benar-benar tidak perlu pamer diri bahwa kita sempurna, karena memang tidak ada orang yang bisa sempurna. Saya selalu berkata begini, pencitraan sangat melelahkan, sebuah beban tambahan yang sama sekali tidak diperlukan. Amin. Pencitraan itu sangat melelahkan sekali.
Saya dulu awal-awal saya menjadi hamba Tuhan, saudara, saya berusaha untuk tampil semuanya itu beda dengan keinginan saya gitu, supaya saya kelihatan kayak pendeta banget gitu loh, saudara. Saya mulai mengurangi supaya nggak terlalu lucu gitu kan ya, karena kalau pendeta itu kan kesannya kayak serius begitu kan. Saya mulai cara berpakaiannya juga lebih tua dari usia saya, misalnya begitu kan, supaya kelihatan berwibawa, misalnya begitu. Nah, saudara, saya akhirnya capek sih, karena saya merasa bahwa toh jadi pendeta tidak harus begitu kok. Saya ingat pada waktu ini saya sering cerita di seminar dan khotbah saya supaya kita paham. Saya itu pernah dan beberapa kali sih. Oh, lebih tepatnya berkali-kali sih. Oh, salah. Hampir setiap kali. Ya, hampir setiap kali kalau saya pergi keluar itu dengan keluarga saya ya. Saya biasanya pakai celana pendek gitu, sandal jepit dan kaos gitu. Ketemu dengan orang. Dan respons orang biasanya begini. Ini Pak Yakub ya. Terus lihat dari bawah sampai ke atas. Iya Pak, pendeta Yakub Trihandoko. Iya Pak gitu. Terus mundur gini. Bener ya? Terus saya tanya, kenapa? Terus dia bilang begini, penampilannya nggak kayak pendeta Pak gitu. Kemudian saya senyum, kemudian saya tanya, gedung ini gereja apa ya Pak? Wong di mall loh, saudara. Kecuali kalau di gereja ya saya rapi gitu loh, saudara. Ini di mall dan saya lagi main bersama anak-anak saya loh, saudara. Anak-anak saya masih kecil-kecil dulu, masih ikut lucu-luncuran, sliding dan sebagainya. Masa saya pakai jas, pakai dasi, pakai semuanya? Ya enggak lah. Saya kadang kalau main di time zone gitu kan, Amazon sama anak saya nembak-nembak basket. Masa saya pakai pakaian begini? Ya enggak lah. Saya pakai biasa. Makanya sekarang saya punya jawabannya. Kalau orang tanya gini, wah ini pendeta Yakub Trihandoko ya? Saya jawab, bukan Pak, saya papahnya anak-anak. Terus gini, pendeta nggak boleh marah katanya. Sebab kalau pendeta itu negur, waduh hatinya kurang gembala, hati serigala. Jadi kalau jemaatnya salah itu pendetanya itu diharapkan gini, oh iya, aduh iya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya bisa mengerti, saya bisa mengerti. Setelah jemaatnya pulang langsung gede. Itu yang kita harapkan. Ketemu jemaat yang tidak menyenangkan. Saya punya tuh simpatisan kayak begitu dulu, saudara. Ada itu. Kalau ngomong nggak ada titik komanya, gitu. Sambil makan sambil ngomong. Wah, itu kayak kena itu loh, AK-47 itu loh. Semua serpian-serpiannya itu loh. Suap nasi itu semua keluar. Jadi dia menolong pendetanya. Pendetanya nggak perlu bekerja keras mencari sesuap nasi. Sudah dikasih terus sama dia. Ya saya panggil dia lah, ajak ngomong baik-baik. Saya kasih tahu Bu, saya mau kasih tahu Ibu ya karena saya sayang sama Ibu. Saya tidak ingin Ibu dilihat negatif oleh banyak orang. Apa Pak Yakub? Nah, kalau ngomong ada titiknya sama komanya. Terus kalau makan dikunyah dulu sampai habis, baru ngomong ya Bu ya. Gitu. Tapi saya tahu model pendeta kayak gini nggak disukai orang, bener ya? Saudara lebih suka kalau ada orang ngomong nyiprat-nyiprat ke wajahnya pendeta, pendetanya cuma mengusap gini, ya Bapak ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, gitu kan? Pencitraan itu sangat melelahkan, sungguh. Tampil apa adanya, bukan membenarkan kelemahan kita, tapi menunjukkan yang sebenarnya dari hidup kita. Kita memang lemah kok. Nah saudara, bagaimana kita memandang kehidupan yang rapuh ini, saudara? Ada dua kunci kita memandang kehidupan yang rapuh. Yang pertama adalah menemukan hal positif yang bisa disyukuri. Ayat 8 dan 9 saya bacakan dengan cepat. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara, gambaran ini saya tidak mau menerangkan secara lebih detail. Tapi saya mau mengatakan begini, bahwa gambaran ini mirip dengan gambaran-gambaran atau situasi-situasi ketika ada pertandingan gladiator di sebuah arena dan sebagainya. Jadi gambarannya itu seperti orang yang digencet dari segala sisi. Jadi kalau saudara suka menonton UFC, nonton nggak ya Ultimate Fighting Championship? Enggak ya, enggak nonton ya. Nontonnya cuma khotbah-khotbah live streamingnya. Oke, terima kasih ya. Saya kok kelihatannya duniawi banget ya. Oke, kalau saudara menonton UFC dan orang yang main di situ tuh pinter jiu-jitsu gitu kan ya. Jiu-jitsu itu semacam kayak
pijat gitu ya, yang narik-narik diinjak. Itu shiatsu ya. Nggak lucu ya rasanya ya guruannya ya. Nah, jadi begini saudara. Jadi kalau kita melihat orang lagi bergumul begitu, bergulat di situ, orang itu yang ada di bawah kemudian dihempaskan kakinya, ditarik, dilipat oleh lawannya. Itulah situasinya Paulus di sini. Situasi Paulus juga dia seperti diangkat lalu di take down gitu. Benar-benar dia di take down, kemudian di knock down. Bukan cuma dijegal, tetapi dia dihempaskan ke bawah. Tapi seolah-olah Paulus berkata begini, aku ini berkali-kali di knock down, tapi aku tidak pernah knock out. Tidak pernah knock out. Tidak pernah KO dia. Walaupun dihempaskan berkali-kali, dia mungkin mengalami masa-masa dia bingung untuk mencari sesuatu. Mencari ide, pernah dia pelayanan di sini, ditutup jalannya. Pelayanan ke sana ditutup jalannya. Pelayanan ke sana ditutup jalannya. Dia tidak tahu what to do dan dia mengakui itu. Dia benar-benar nggak punya apa-apa. Dia nggak punya ide apa-apa di dalam pelayanan. Ini Paulus, saudara. Pelayanannya begitu sukses tapi dia mengakui bahwa ada masa-masa di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya, ketika dia putus asa, ketika dia benar-benar lelah, capek, dan sebagainya. Ada masa ketika dia ketakutan menghadapi masa depannya, dan saya yakin ini adalah cerita hidup kita. Ini cerita saya dan cerita saudara. Walaupun saudara berusaha menutupinya dari semua orang, tapi this is our story. Itulah kita. Paulus tidak malu, tapi dia berusaha untuk menemukan hal positif yang bisa disyukuri. Dia berkata begini, kami ditindas dalam segala hal, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, ketika saudara menghadapi hidupmu dengan semua kesulitannya, saudara mau melihat sisi yang mana? Saudara lihat sisi kiri atau saudara mau lihat sisi kanan? Saudara mau melihat saudara dalam segala hal ditindas atau saudara mau lihat sisi kanannya namun tidak terjepit? Cara pandang kita itu menentukan, saudara. Jadi cara pandang kita itu harus benar. Lihat sebelah kanannya, lihat sebelah kanannya. Namun tidak terjepit, namun tidak putus asa, namun tidak ditinggalkan sendirian, namun tidak binasa. Untuk menolong saudara mengingat ini, cara pandang lihat yang kanan. Coba saudara ingat-ingat, pada waktu masuk ke rumah makan ya, lihat daftar menu. Yang saudara lihat pertama, kiri atau kanan? Kalau saudara lihat kanan, itu berarti ekonomi saudara menengah ke bawah, saudara ya. Menengah ke bawah, lihatnya kanan gini kan, terus cari yang paling murah gitu kan ya. Setelah dapat murah tuh senengnya setengah mati. Oh ini 15.000, begitu noleh nasi putih. Nah, kebiasaan kita waktu melihat menu makanan itu ya, praktekkan saja di dalam kehidupan kita gitu. Ngerti maksud saya? Lihat sisi kanannya gitu loh, saudara. Kita ini tidak pernah terjepit kok. Gak pernah binasa kok. Saya bersyukur dengan semua carut-marut kegagalan, perjuangan, air mata di dalam pelayanan saya, keluarga saya, di dalam kehidupan saya, di dalam studi saya. Saya selalu melihat sebelah kanan, namun tidak, namun tidak, namun tidak, namun tidak. Kalau saudara melihat yang kiri terus, saudara selalu akan menemukan alasan untuk tidak bersyukur dan menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang, menyalahkan keadaan. Yang perlu diubah itu bukan orang. Yang perlu diubah itu bukan Tuhan, dia nggak bisa berubah. Yang perlu diubah bukan keadaan. Yang perlu diubah adalah cara pandang kita terhadap keadaan kita. Saya akan berkata begini, kalau bukan karena tangannya yang menopang, kita bisa terpuruk lebih dalam. Bersyukurlah, bersyukurlah. Saudara, seburuk apapun keadaan saudara sekarang, itu karena ada His sustaining grace yang selalu menopang kita. Kalau Tuhan melepaskan tangannya atas kita, maka keadaan kita, dengar baik-baik jemaat Tuhan, keadaan kita bisa jauh lebih buruk dari sekarang. Selalu ada alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, lihat sisi kanannya. Saudara, lihat sisi kanannya. Suami ngelihat istrinya cerewet dan sebagainya, nggak tahan dia.
Karena dia nggak bisa lihat sisi kanannya. Istri cerewet itu berkat Tuhan. Kita nggak perlu keluar duit, beli peralatan elektronik, TV, tape, rumah udah rame. Bukan ya, kalau itu bukan bersyukur ya. Itu namanya menyangkali keadaan ya. Jadi kalau istri lihat suaminya badannya gemuk banget, makan terus gitu kan ya. Padahal lo pergumulan, saudara tolong lebih berbelas kasihan sama orang gemuk saudara. Karena kadang mereka udah mati-matian, tetap aja gemuk. Ngambil nafas dalam, nambah 2 kilo. Ada saudara orang-orang yang modelnya kayak gitu. Saya perlu membela ya spesies saya, oke. Istri lihat suaminya, aduh gemuk, malas kerja, makan terus gitu kan ya. Aduh gak bisa bersyukur. Tapi mungkin kita bisa bersyukur. Enak loh punya pasangan gemuk. Gak perlu banyak perabot, rumah udah kelihatan penuh gitu. Ini bukan bersyukur ya. Ini menyangkali keadaan saudara. Tapi saya yakin apapun keadaan kita, itu ada yang disyukuri. Misalnya begini nih. Istri saya itu termasuk istri yang selalu gak bisa iya. Langsung gitu. Jadi kalau saya punya ide, istri saya itu nggak bisa bilang gini, yes, gitu nggak bisa. Mesti gini, mengapa ide itu Pak? Mengapa nggak ini? Oh ya karena gini. Oh ya tapi kan maksudku bisa ini juga. Oh ya tapi usah mempertimbangkan gini. Loh nanti kalau begini bagaimana? Loh nanti gini aja gitu kan. Loh tapi kalau nanti begini, jadi saya nerangkan terus gitu sama istri saya untuk meyakinkan dia gitu. Jadi selalu debat dengan istri saya. Itulah sebabnya saya mendirikan Apologetika Indonesia, saudara. Supaya saya menang di dalam perdebatan. Enggak. Apakah istri saya istri yang tidak tunduk? Tidak. Istri saya tunduk. Pada akhirnya dalam perdebatan kalau saya ngambil keputusan A, dia tidak setuju, tetap dia akan mengikuti saya. Selama tidak melanggar firman Tuhan. Tapi saya bersyukur punya istri seperti itu. Daripada istri, ya, itu tidak membuat saya lebih pintar gitu. Tidak membuat saya lebih dewasa. Karena tidak ada yang challenge saya untuk menjadi lebih baik. Jadi ada sesuatu yang harus disyukuri, amin. Yang kedua, yang terakhir, supaya lebih menghibur, yang terakhir ya, bukan yang kedua, adalah memandang pada salib dan kubur kosong. Saya bacakan ayat 10-12. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Saudara Paulus ketika dia menderita, namun tidak diempaskan misalnya, menderita tapi masih bisa bertahan, dia melihatnya itu dari kacamata salib. Ketika dia diempaskan ke bawah, dia bilang itulah kematian Yesus. Tapi ketika dia akhirnya muncul, semakin dihempaskan ke bawah, dia semakin mencuat ke atas, dia melihat disitulah kebangkitan Tuhan. Ketika dia menghadapi penderitaan, keterpurukan, dia bisa lebih memahami kematian dan penderitaan Yesus. Tapi di tengah penderitaan itu Allah bekerja menguatkan dia. Dia diingatkan oleh kuasa kebangkitan. Yesus juga mati kok saudara, tapi dia bangkit. Dan itulah perspektif kita ketika menghadapi semua di dalam hidup kita. Ketika kita terpuruk, ingatlah Yesus Kristus juga jauh lebih terpuruk dari kita. Dia mati di atas kayu salib sebagai orang yang paling hina. Tapi ingat juga bahwa kita punya harapan. Kalau saya bilang begini saudara, salib memberikan kebersamaan. Kita tidak sendirian. Kubur kosong memberikan pengharapan. Ketakutan telah dikalahkan. Setiap kali saya punya persoalan di dalam pelayanan, saya selalu berkata begini, Tuhan, persoalan ini Engkau pernah merasakan. Ketika saudara dikhianati oleh orang-orang yang dekat dengan saudara, Yesus mengalami. Ketika saudara tidak dihargai orang dalam pelayanan, Yesus mengalami. Ketika saudara tidak diakui oleh orang, Yesus mengalami. Ketika saudara dilecehkan di depan publik, Yesus juga mengalami. Tapi saya tidak mau berhenti pada kayu salib. Karena cuma menyediakan kebersamaan. Saya melihat kepada kubur yang kosong. Karena di situ ada pengharapan. Bahwa penderitaan kita bukan cuma dirasakan, tetapi ditaklukkan oleh Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Penderitaan kita bukan cuma dirasakan, tetapi ditaklukkan oleh Tuhan. Ada harapan di dalam semua keterpurukan kita. Dan saya ingin menutup dengan sebuah kalimat. Mensyukuri kelebihan dan merengkuh kelemahan adalah kunci kelegaan dalam kehidupan. Buang semua pencitraan itu. Kita tidak perlu bersusah payah
tampil sempurna. Karena kita tidak sempurna. Tampillah apa adanya, bukan seadanya, tapi tampillah apa adanya. Sebagai orang berdosa yang sudah dibenarkan, sebagai orang fasik yang sudah diubahkan, tampil apa adanya. Rengkuhlah kelemahan kita, tapi syukurilah kelebihan kita. Dengan hidup semacam ini, orang akan melihat Injil, harta itu berada di dalam bejana tanah liat. Kita rapuh, tapi kita tahu di dalamnya ada Injil Tuhan yang selalu menguatkan kita, saya dan saudara. Hari ini bagaimana keadaan kita? Bisnis kita, pernikahan kita, relasi kita dengan orang lain, sekolah kita mungkin, apapun keadaan kita, kesehatan kita mungkin. Mungkin kita terpuruk, tapi ketahuilah Tuhan selalu beserta kita. Lihat kepada salib, saudara mendapatkan kebersamaan. Lihat kepada kubur kosong, saudara mendapatkan pengharapan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau selama ini kami terlalu sombong untuk mengakui kelemahan kami, terlalu gengsi untuk meminta maaf kepada orang lain, ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami sibuk melakukan pencitraan, tampil sempurna di depan banyak orang. Kami mau mengakui keberdosaan kami, kerapuhan kami ya Tuhan. Justru di dalam kelemahanlah kuasa-Mu menjadi sempurna. Justru di dalam penderitaanlah kami bisa merasakan kematian Tuhan. Tapi kami bersyukur kami juga mendapatkan pengharapan di dalam kebangkitan Tuhan. Tuhan tolonglah kami supaya kami selalu kuat di dalam Engkau. Dan supaya orang lain melihat bukan karena kami hebat, tapi karena kuasa-Mu yang hebat bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengaku bersungguh-sungguh demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Bapa Maria, yang panjang sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati.